akhir 019. Perkenalkan, nama saya Siti Zara dengan NIM akhir 036. Saya Listiara Madini Putri dengan NIM akhir 013. Saya Reva Aprilia dengan NIM akhir 003. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang mengenal saintis muslim berpengaruh. Baik, saya akan menceritakan sedikit sejarah terkait saintis muslim berpengaruh. Sejarah mencatat bahwa peradaban Islam memiliki banyak ilmuwan yang berkontribusi besar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Mereka tidak hanya menerjemahkan dan mengembangkan ilmu dari peradaban Yunani dan Romawi, tetapi juga menciptakan teori serta inovasi yang menjadi dasar bagi saintis muslim yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah sains. Ada 5 ilmuwan yang terkenal, antaranya yaitu 1. Rabu Rayyan Al-Biruni, 2. Ibnu Khaldun, 3. Abu Al-Qasim Al-Zahrawi, 4. Al-Farabi, dan yang kelima yaitu Taqi Al-Din Ibnu Ma'ruf. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Abu Rayyan Al-Biruni. Lahir pada abad 973 dan wafat pada abad 1048 Masehi, adalah seorang ilmuwan serbabisa dari Persia yang memiliki keahlian dalam berbagai bidang ilmu. Beliau dikenal karena metode ilmiahnya yang akurat dan berbasis observasi serta eksperimen. Bidang ilmu yang dikuasai beliau antara lain yaitu astronomi, matematika, geografi, fisika, dan farmasi. Kontribusi utama beliau yaitu dalam bidang astronomi dan matematika. Beliau menghitung jari-jari bumi dengan metode trigonometri dan memperoleh hasil yang mendekati angka modern. Yang kedua yaitu geografi. Beliau menulis kitab Tahqiq Malil Hind yang mendokumentasikan budaya, agama, dan ilmu pengetahuan India secara sistematis. Yang ketiga yaitu farmasi dan kimia. Beliau mengembangkan teori tentang berat jenis berbagai zat serta penelitian mengenai mineralogi. Yang terakhir yaitu metode ilmiah. Al-Biruni adalah salah satu ilmuwan pertama yang menggunakan pendekatan eksperimen dalam penelitiannya. Selanjutnya yaitu kontribusi beliau dalam bidang astronomi dan matematika. Beliau menghitung jari-jari bumi dengan metode trigonometri dan memperoleh hasil yang mendekati angka modern. Yang kedua yaitu geografi. Beliau menulis kitab Tahqiq Malil Hind yang mendokumentasikan budaya, agama, dan ilmu pengetahuan India secara sistematis. Yang ketiga yaitu farmasi dan kimia. Beliau mengembangkan teori tentang berat jenis berbagai zat serta penelitian mengenai mineralogi. Yang terakhir yaitu metode ilmiah. Beliau adalah salah satu ilmuwan pertama yang menggunakan pendekatan eksperimen dalam penelitiannya. Selanjutnya ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan dan pemikir dari Tunisia yang dikenal sebagai bapak sosiologi dan ilmu historiografi modern. Dia memperkenalkan konsep tentang bagaimana masyarakat berkembang dan runtuh. Kontribusi utamanya ada Muqaddimah, karya momentumnya Muqaddimah, menjelaskan teori siklus peradaban, faktor sosial dalam sejarah, serta pengaruh ekonomi terhadap perkembangan suatu bangsa. Yang kedua ada sosiologi. Ia adalah ilmuwan pertama yang menganalisis sejarah dengan pendekatan sosial dan ekonomi. Yang ketiga ada politik. Menguraikan bagaimana pemerintah bisa berkembang dan mengalami kemunduran berdasarkan analisis sosial dan ekonomi. Selanjutnya ada ekonomi. Mengembangkan teori tentang kerja, produksi, dan nilai ekonomi jauh sebelum para ekonom modern. Selanjutnya ada Abu Al-Qasim Al-Zahrawi, seorang dokter dan ahli bedah muslim dari Andalusia yang sering disebut sebagai Bapak Bedah Modern karena kontribusinya dalam ilmu bedah. Kontribusi utama yang pertama ada kitab Al-Tasrif, sebuah ensiklopedia kedokteran dalam 30 jilid yang mencakup berbagai prosedur bedah, teknik medis, serta peralatan bedah.
Yang kedua ada alat bedah, merancang lebih dari 200 alat bedah, banyak diantaranya masih digunakan dalam dunia kedokteran modern. Yang terakhir ada teknik bedah, mengembangkan metode operasi katarak, penggunaan jahitan luka dengan benang alami, serta penggunaan kapas dalam operasi. Yang selanjutnya ada ilmuwan Al-Farabi. Al-Farabi lahir pada tahun 872 dan meninggal di tahun 950 Masehi. Beliau adalah seorang filsuf dari Persia yang dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Ia memiliki pengaruh besar dalam mengembangkan filsafat Islam dan memperkenalkan logika Yunani ke dunia Muslim. Kontribusi utamanya adalah filsafat dan logika, mengembangkan logika Aristotelian dan menghubungkannya dengan filsafat Islam. Terus yang kedua ada politik, menulis Al-Madinah, Al-Fadilah, kota utama, yang membahas konsep negara ideal berdasarkan kebijaksanaan dan etika. Dan yang terakhir ada di musik, menulis teori musik yang menjelaskan skala nada dan pengaruh musik terhadap jiwa manusia. Selanjutnya yang terakhir ada Taqi al-Din Ibnu Ma'ruf. Taqi al-Din Ibnu Ma'ruf lahir pada 1526 sampai 1585 Masehi. Beliau adalah seorang ilmuwan dari Kekaisaran Ottoman yang memberikan kontribusi penting dalam bidang sains dan teknologi. Kontribusi utama beliau adalah Observatorium Istanbul, membangun salah satu observatorium terbesar di dunia Islam pada masanya untuk mempelajari pergerakan planet dan bintang. Selanjutnya ada jam mekanik, merancang jam dengan mekanisme kompleks yang lebih akurat dibandingkan jam Eropa pada saat itu. Yang terakhir ada optik dan mekanika, melakukan penelitian tentang hukum gerak dan prinsip optik yang menjadi dasar bagi perkembangan ilmu fisika. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.